Yo, what's up? Cemara, cerita masa remaja. 91,4 FM Beat Radio Bali. Balik lagi di Cemara Cerita Masa Remaja. Remaja masa-masanya cerita. Di episode yang kesekian ya, kita balik lagi buat nemenin Beat Lovers dengan cerita-cerita seru dari para remaja. Betul, yang pasti kita akan bahas setiap hari Jumatnya dari jam 5 sampai jam 6 sore. Kalau mau cerita, kita terima banget ceritanya. Betul, silakan kirim cerita kamu atau ceritain cerita masa remaja kamu di DM Instagram. Bisa di @ayobut atau @beatradiobali. Ya, benar, kalau WhatsApp juga boleh ya di 087 717 304 914. Sore hari ini sudah ada yang cerita lagi. Betul. Kita, dan ini ceritanya kalau biasa kan bentuk suara ya. Ya. Tapi sekarang nih kalau mau cerita tidak harus pakai suara kok. Benar. Gitu. Bisa juga diketik aja kalau memang jarinya suka ngetik gitu kan. Maksudnya kirim DM aja ya di Instagram ya. Nah, jadi ini ada salah satu yang kirim lewat DM karena dia tidak pede dengan suaranya. Betul. Jadi ya nggak ada masalah ya. Kan kita bebas-bebas aja, bisa pakai suara, bisa pakai teks gitu ya. Atau datang ke sini juga boleh. Boleh. Kita langsung ngobrol di sini ya. Aku sih sukanya martabak telur yang gitu? spesial. Oke. Ya kalau ke sini kan bisa Spesial sekalian gitu. ya, bisa sekalian. Betul. Oke, ini aku coba baca ya. Oke. Cerita yang sudah masuk di sore hari ini. Aku baca sesuai dengan teks yang masuk ya. Ya. Sore Kak Dodo dan Kak Petra, mau cerita dong. Setahun lalu waktu saya masih SMA kelas 12, saya suka sama cewek. Oh, berarti yang cerita cowok nih ya. Dia adik kelas saya. Menurut saya orangnya cocok lah sama saya karena anaknya cantik, anak mama mah cantik. Anak itu ayah ya, Ayah. ayah ojak gitu ya. Hitam manis dan tingginya juga mirip-mirip saya. Ya nggak terlalu tinggi. Tapi Kak, dia orangnya minder banget. Waktu kita udah deket dan dikit lagi aku nembak dia nih Kak, dia malah hilang gitu aja. Aku udah coba cari tahu dia kenapa. Setelah aku tanya ke teman-temannya, katanya dia tuh ada masalah sama body image-nya dia. Terus pokoknya dia ngerasa dia nggak oke lah sebagai cewek karena dia hitam dan nggak tinggi. Itu gimana ya Kak? Wajar nggak kelas 12 mikir kayak gitu? Ya, menarik nih ya. Jadi summary-nya, jadi rangkuman dari cerita itu adalah dia cowok nih, SMA kelas 12. Terus suka cewek, udah deket, tapi si cewek tiba-tiba hilang. Di ghosting lah ya. Betul. Si cowok ini ya. Dia cari-cari kemana-mana nggak ketemu. Mungkin alamat palsu. Ayu Ting Ting lagi ya. Setelah Ayah Ojak, Ayu Ting Ting. Konon kabarnya Konon kabarnya si cewek itu hilang karena dia ada masalah sama body image-nya. Body image-nya yang menurut dia itu ini konon kabarnya ya. Kabarnya ya. Karena dia ngerasa dia hitam dan nggak tinggi gitu. Sebagai jadi, cewek gitu ya. Jadi dia mungkin minder gitu ya sama si cowok ini. Jadi malah menghilang gitu. Tanpa jejak. Dan nggak tahu dia kemana sampai sekarang. Sampai sekarang udah tahu nggak sih belum dia? Bagaimana kalau kita telusuri bersama detektif? Sambil kita menelusuri gitu kan. Nanti kita akan bahas sebenarnya tadi kan di garis bawahi dia ada masalah dengan body image. Ya itu apa sih sebenarnya ini mungkin? Ya istilahnya ini ya gitu. Serem banget ya body image. Waduh gitu. Nanti kita akan bahas Beat Lovers. Tentunya kita masih di sini. Tetap di Cemara Cerita Masa Remaja. Remaja masa-masanya cerita. Cemara Cerita Masa Remaja. 91,4 FM Beat Radio Bali. Balik lagi di Cemara Cerita Masa Remaja. Remaja masa-masanya cerita. Kita kita lagi bahas nih cerita dari seseorang yang masuk lewat DM Instagram. Yang kabarnya dia di ghosting oleh cewek karena si cewek itu punya masalah dengan body image-nya. Nah, ini nih yang di garis bawahi body image. Apa sih body image ini? Kayak bahasanya tuh mungkin anak-anak zaman sekarang mungkin ya. Gen-Z tahu sih kayaknya ya. Apa kecuali kalau Anda sebagai generasi kolonial mungkin nggak tahu apa itu body image. Nah, mungkin Beat Lovers yang lainnya juga belum paham belum gitu tahu ya. atau belum familiar ya. Jadi atau udah tahu aku gitu. Atau istilahnya udah sering dengar tapi sebenarnya itu apa sih gitu. Okay. Nah, jadi
yang disampaikan tadi kan body image ya. Nah, itu kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya citra tubuh gitu. Nah, apa sih sebenarnya citra tubuh atau body image itu? Itu adalah pandangan seseorang terhadap tubuhnya sendiri. Nah, kalau menurut National Eating Disorder Collaboration, ada 4 komponen dari body image ini atau citra tubuh yang kita obrolin ini. Yang pertama itu adalah persepsi. Jadi bagaimana kita melihat tubuh kita. Jadi contohnya si A melihat dirinya sebagai seseorang yang gemuk gitu. Walaupun sebenarnya tubuhnya nggak gemuk gitu ya. Ini karena persepsinya nggak sejalan dengan realita gitu. Jadi yang pertama itu persepsi. Yang kedua afek atau apa yang kita rasakan soal tubuh kita. Contohnya si A merasa kecewa ketika badannya tidak setinggi badan teman-teman di kelasnya. Jadi yang dia rasain soal tubuhnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kognisi. Jadi apa yang kita pikirkan mengenai tubuh kita. Nah, contohnya si A berpikir seandainya perutnya lebih kecil, mungkin dia akan lebih bahagia. Jadi ada yang ketiga ini dia lebih ke pikirannya. Pikiran ya. Yang kedua kan perasaannya. Yang ketiga ini pikirannya. Yang keempat ini perilaku. Jadi gimana kita bertingkah laku karena 3 komponen sebelumnya. Jadi persepsi, pikiran dan juga perasaan. Nah, ini contohnya karena tidak puas dengan tubuhnya yang dia anggap pendek dan gemuk, si A kini rutin berolahraga 1 jam setiap hari. Oke. Jadi itu ada perilaku, ada hal yang dilakukan. Betul, gitu ada ya. efek pada perilakunya akhirnya. Karena dia mikir badannya gemuk, terus dia ngerasa dia ngerasa badannya gemuk, terus dia mikir kayaknya kalau badanku lebih kurus akan lebih oke deh gitu. Akhirnya berpengaruh ke perilakunya juga. Oke, gitu. jadi itu yang dimaksud dengan body image ini. Betul. Oke, jadi maksudnya saya citra tubuh gitu ya. Ya mungkin banyak juga sebenarnya, bukan banyak ya, setiap orang kayaknya ini ya mengalami merasakan hal Ngerasain, ini ya, body image ini. Dan tentunya kayak tadi ceritanya berdampak kepada ketidak percaya diri. Betul. Pada seseorang seperti itu. Tapi emang sepengaruh itu ya, boleh dikatakan body image ini kepada remaja khususnya. Karena tadi kan ceritanya bahwa si cewek ini akhirnya ngeghosting si cowok. Iya, karena benar. menganggap dirinya ini hitam dan tidak tinggi si Tidak cewek tinggi. gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi nih. Sepengaruh itukah body image ini terhadap remaja? Tetap di Cemara Cerita Masa Remaja. Remaja, masa-masanya cerita. Cemara, cerita masa remaja. 91,4 FM Meter Radio Bali. Balik lagi di Cemara Cerita Masa Remaja. Remaja masa-masanya cerita. Masih sama Dodo Yuda Dan Petra Sihombing nemenin sore hari ini ya. Oh baby. Di Petra Sihombing. Oke, kita masih bahas body image ya. Tadi ada yang cerita seorang cowok yang naksir cewek tapi ternyata di ghosting karena si cewek katanya tidak pede dengan tubuhnya, ngerasa hitam dan ngerasa tidak tinggi gitu ya. Tadi udah dijelasin sama Dodo mengenai body image sendiri. Tapi apa sih sebenarnya pengaruh gitu kan body image ini terhadap remaja khususnya? Sepengaruh itu atau gimana? Nah, jadi kalau kita ngomongin citra tubuh atau body image ini dibagi menjadi dua citra tubuh ya, yaitu citra tubuh yang positif dan citra tubuh yang negatif. Citra tubuh yang positif ini dimiliki ketika seseorang memiliki pandangan yang positif terhadap tubuhnya. Sedangkan yang negatif itu sebaliknya. Kalau pandangannya ya buruk mengenai tubuhnya sendiri gitu. Lalu apa pengaruhnya kan gitu ya pertanyaannya tadi. Nah, kalau memiliki pandangan positif terhadap tubuh, maka secara mental akan lebih tenang dan tidak overthinking. Mungkin masih kepikiran ya, tapi lebih memilih untuk tidak membanding-bandingkan. Jadi positive vibes. Oke. Gitu. Jadi masih kayaknya aku gemuk tapi ya udahlah gitu. Yang penting aku sehat. Yang penting aku gitu sehat ya. kayak gitu ya. Jadi lebih positive thinking gitu ya. Kemudian kalau memiliki pandangan negatif tentu akan berpengaruh terhadap mental ya, dan kesehatan jadi cukup terganggu karena selalu overthinking dengan pandangan orang lain dan penerimaan diri terhadap tubuh sendiri gitu. Jadi ya kebalikan yang positif tadi ya. body image tadi gitu. Kalau yang positif
masih mikirin tapi nggak bikin masalah apa-apa, nggak bikin Kayak legowo gitu ya. nggak bikin overthinking juga. Kalau yang negatif itu kebalikannya gitu. Jadi semua jadi kepikiran karena overthinking, jadi berpengaruh kepada kesehatan juga. Nggak bisa tidur, mau tidur kok badanku kayak gini gitu Jadi ya. nggak enak makan kan, karena mungkin misalnya yang dia pikirkan badannya terasa besar atau gemuk gitu. Jadi jadi ragu-ragu buat makan. Nah justru malah bermasalah pada kesehatan gitu. Oke, tadi kan body image ini katanya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Benar. Tadi kan mungkin udah sedikit disinggung. Sebenarnya bisa nggak sih kita lihat gitu, ataupun kita rasakan ciri-ciri dari body image yang positif, terus yang negatif itu seperti apa? Nah, jadi bisa kita lihat gitu atau kita rasain gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas nih sekarang nih ciri-cirinya yang body image yang positif atau body image negatif Oke, gitu. yang pertama positif dulu deh. Kita dari yang positif dulu boleh kali ya? Jadi siapa tahu Beat Lovers bisa tahu nih sebenarnya aku lagi ada di sisi yang mana nih, Yang body image positif atau positif atau negatif nih negatif. gitu ya. Oke, positifnya kayak gimana? Misalnya yang pertama itu tidak suka membanding-bandingkan bentuk tubuh satu dengan yang lainnya untuk memastikan bentuk tubuhnya sudah ideal atau belum. Oh, jadi nggak ngebandingin diri sendiri dengan orang lain gitu ya? Iya. Gitu. Jadi ya dia menerima bentuk tubuhnya ya sesuai yang Dia punya yang gitu ya? terjadi sekarang. Oke. Heeh. Kemudian yang kedua, sadar dan dapat mengidentifikasi standar kecantikan yang tidak realistis seperti yang ada di media dan juga enggan membandingkan dirinya dengan standar tersebut. Standar yang dibentuk sekarang apa nih, Put? Kalau cantik gitu misalnya putih, Ya, tinggi, gitu. kurus, Berambut lurus gitu berambut misalnya. lurus, Nah, panjang, hitam. Nah itu kan yang Dibentuk oleh masyarakat ya. media kan ya, sehingga bintang-bintang iklan selalu lebih banyak yang seperti itu kan. Nah kalau dia punya citra tubuh yang positif, ya dia nggak akan Terpengaruh itu terpengaruh gitu ya. itu gitu. Kemudian yang ketiga, memiliki citra tubuh positif bukan berarti akan selalu sehat fisik dan mental, namun memiliki citra tubuh positif dapat membantu selalu berpikiran positif gitu. Nah, kayak di awal kita obrolin tadi, memang nggak selalu sehat secara fisik dan mental gitu ya. Karena misalnya kalau dia gemuk atau kegemukan, nah itu kan sebenarnya nggak sehat kan. Nah karena dia citra tubuhnya positif. Dia nggak membanding-bandingkan Iya, gitu. Tapi sebenarnya dia juga nggak sehat Nggak sih sehat sebenarnya. gitu ya. Secara kesehatan dia tidak sehat gitu. Kemudian yang keempat, biasanya seseorang dengan citra tubuh positif akan merasa nyaman dengan tubuh dan penampilannya meskipun dia tahu tidak semua bagian tubuhnya itu terlihat sempurna gitu. Berarti kalau tadi kan penjelasan kalau positif memang lebih baik lah seperti itu. Cuman kan kadang juga kalau bahasa kasarnya sadar diri juga gitu. Kalau ketika udah ngerasa gemuk ya kita harus menurunkan berat badan biar sehat intinya kan gitu. Nah, jadi fokusnya seperti yang dibahas tadi itu kan, kalau punya citra tubuh positif ataupun negatif itu tidak membuat terhindar dari masalah kesehatan gitu. Tapi setidaknya tidak membuat masalah kesehatan yang baru. Tambah gitu. buruk masalah kesehatannya gitu ya. Iya benar. Oke, itu tentang ciri yang bisa kita lihat atau kita rasakan lah Ya. ketika memiliki body image yang Positif. positif. Nah, negatif otomatis lawan dari positif. Harusnya. Iya, seharusnya ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen selanjutnya. Gimana sih ciri-ciri yang bisa kita rasakan ataupun kita bisa lihat dari body image yang negatif ini? Ya, tetap di Cemara Cerita Masa Remaja. Remaja masa-masanya cerita. Cemara, cerita masa remaja. 91,4 FM Beat Radio Bali. Balik lagi di Cemara Cerita Masa Remaja. Remaja masa-masanya cerita. Ya masih Kita dengan bahas. Anda Petra Siombing. Masih Petra Siombing nggak sekarang? Masih dong. Asalkan jangan Petra yang lain aja. Embingnya aja yang sama belakangnya. Petra si Sumbing. Kita masih bahas body image. Tadi karena ada yang cerita seorang remaja
ya. Ini cowok cerita tentang naksir cewek, terus ceweknya akhirnya ngeghosting karena body image, maksudnya nggak pede gitu kan, memiliki masalah dengan body image yang ngerasa hitam dan juga pendek. Tadi kita udah bahas Ya. body image itu seperti apa, terus ternyata ada dua ya, ada positif dan negatif. Nah, Ya. ciri-ciri positifnya tadi udah, sekarang ke negatif. Gimana ciri-ciri yang bisa kita lihat atau kita rasakan? Nah, jadi seperti pembahasan sebelumnya, kalau citra tubuh itu ada yang citra tubuh yang positif, ada juga citra tubuh yang negatif. Ada juga citra selestika. Ada juga citra hand body lotion. Kesebut deh. Oke. Nah, jadi dari kesemua itu kita akan bahas dua saja. Iya, yang citra-citra lainnya kita abaikan Kita dulu abaikan ya. dulu ya. Nah, ke citra tubuh yang negatif. Jadi citra tubuh yang negatif ini ada jika seseorang memiliki pandangan yang buruk mengenai tubuhnya sendiri. Nah, seseorang yang memiliki citra tubuh negatif cenderung membandingkan penampilan dan bentuk tubuhnya dengan penampilan dan bentuk tubuh orang lain. Jadi ketika mereka sadar bahwa bentuk tubuhnya tidak sesuai dengan standar media, mereka merasa tidak nyaman pada tubuhnya sendiri. Sehingga pada akhirnya mereka cenderung malu dan merasa kurang percaya diri atas citra tubuhnya. Nah, citra tubuh negatif ini bisa terjadi pada siapapun, termasuk perempuan, laki-laki, orang gemuk, orang kurus, dan semua kondisi ya. Semua kondisi tubuh itu semua bisa memiliki citra tubuh yang negatif. Jadi secara sederhananya contohnya gini, kamu tuh ngerasa terganggu karena alismu nggak simetris atau karena kulitmu nggak secerah temanmu yang lain. Nah, itu di kondisi itu kamu sedang mengalami atau kamu sedang berada di citra tubuh yang negatif. Oke. Karena kamu sudah mulai membanding-bandingkan kondisi tubuhmu dengan kondisi tubuh orang lain. Gitu. Oh, jadi secara sederhana ketika yang negatif ini adalah selalu membandingkan Benar. dirinya dengan orang lain. Kayak tadi misalnya, kok kakinya dia nggak sekurus-kurus kakiku ya? Nggak gitu. sejenjang. Kok kaki dia jenjang Banget gitu, ya. kakiku enggak gitu. Atau kok rambut dia lurus gitu, rambutku enggak gitu. Berarti itu udah menuju ke citra yang negatif ya? Ya, itu sebuah ciri. Salah satu cirinya kalau kamu sedang ada di situasi itu gitu. Tapi bisa nggak sih membuat apa ya, dari misalnya kita ngerasa memiliki citra tubuh yang negatif seperti itu, pingin menjadi yang positif nih, karena kalau kita dengar penjelasannya kan lebih baik gitu memiliki Ya, citra tubuh yang positif ini. Ya bisa banget dong. Oh, bisa ya? Jadi ada beberapa tips yang pengen kita kasih ya kan Pet ya, kepada beat lovers, gimana caranya biar kita bisa tetap ada di kondisi citra tubuh yang positif gitu. Karena biar nggak menambah masalah kesehatan lagi kan. Nambah gitu. beban hidup ya. Iya benar. Nah, tips yang pertama adalah hargai semua hal yang bisa kamu lakukan dengan tubuhmu gitu ya. Jadi kalau kamu masih bisa melangkah dengan melangkah dengan mantap gitu ya, dengan pasti gitu ya, tidak terkendala, yaitu kamu hargai semua hal itu yang bisa kamu lakukan. Kemudian yang kedua, buat daftar tentang hal menarik dan menyenangkan tentang kamu gitu. Jadi kamu tuh nggak melulu hal-hal yang buruk kok gitu ya. Pasti aja ada hal-hal baik yang ada dari kamu. Nah, itu buat mengingatkan kamu tentang hal-hal baik yang ada pada kamu tuh ditulis atau dicatat gitu. Kayak buat kelebihan kita gitu dicatat gitu ya dalam daftar ya. Jadi kayak misalnya rambutku hitam gitu. Karena ada beberapa orang yang rambutnya sudah beruban dari muda Iya, gitu kan. Oke. Nah, itu bisa jadi catatan gitu. Kemudian tips yang ketiga, ingatlah bahwa kecantikan itu tidak hanya terlihat dari luar tapi juga dari dalam. Inner beauty. Inner beauty, benar. Gitu. Terus Kemudian yang keempat, habiskan waktumu dengan kegiatan dan orang-orang yang positif gitu. Kalau kamu ada di circle yang
selalu membanding-bandingkan, ya kamu juga akan terpengaruh Akan untuk terbentuk membanding-bandingkan. seperti itu ya. Betul gitu. Berarti benar kata orang ya, circle kita tuh mempengaruhi kita gitu Iya ya. dong pasti. Jadi kalau istilah circle tuh kan baru-baru ini ya di zaman modern ini ya. Kalau dulu kan lingkungan Pertemanan ya. pertemanan gitu sebutannya ya. Hmm. Kemudian yang terakhir, ucapkan terima kasih pada tubuhmu tersayang. Terima kasih sudah. Nggak tahu pasti. Iya benar, nggak tahu. Jadi dengerin lagunya Gia Indrawari, terima kasih sudah bertahan. Oh itu yang baru ya? Iya, Oke. itu sebenarnya ya yang terakhir ini, ucapkan terima kasih pada tubuh tersayang. Betul. Jadi ucapkan mungkin kedengarannya Kayak apa sih gitu ya? alay atau aneh gitu ya. Ya kamu nggak harus mengucapkan itu di depan orang banyak Iya. gitu ya. Ketika kamu pulang atau ke Di tempat di kamar gitu, sebelum tidur kamu bisa ucapan itu pada tubuhmu. Makasih kakiku yang bisa bantu aku melangkah dari dari rumah ke sekolah terus balik lagi ke rumah gitu misalnya. Terima kasih rambutku yang hari ini tidak lepek gitu misalnya ya. Walaupun kita berjemur atau panas-panasan seharian, gitu ya. keringetan gitu ya. Mungkin kedengarannya sepele, tapi sebenarnya sangat berpengaruh memang seperti itu ya. Dan bisa dibuktikan. Jadi kamu tinggal cobain 5 tips yang tadi gitu ya. Nanti kamu bisa rasain pengaruh yang terjadi setelah kamu lakukan itu. Iya, karena Dodo sudah membuktikannya. Iya betul. saya Kamu udah harus coba. Harus coba. Ini sebenarnya tipsnya nggak cuma buat beat lovers ya. Ini buat si cewek yang dideketin oleh si cowok yang nanya ini. Iya. Ini namanya nggak tahu sih nih yang cowok Kasian nih. juga kan cowoknya udah segitunya. Bener. Tapi karena kita body image kita negatif, kita nggak tahu, bisa aja cowok itu memiliki cinta sejati kita gitu kan. Iya. Padahal si cowok nggak ada masalah. Iya. Padahal si cowok nggak ada masalah. Nah kamu seharusnya kamu Tidak masalah juga gitu. Nggak, seharusnya kamu tanyain dulu sama si Oh. cowok, kamu ada masalah nggak dengan kondisi tubuhku yang sekarang gitu Oh. misalnya. Tayang. Toyong, kita pamit dulu tayang. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap di Cemara Cerita Masa Remaja. Remaja masa-masanya cerita. Selamat sore dan bye. Cemara, cerita masa remaja.